Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman dalam Nela Sari Latif Channel untuk membahas lanjutan dari soal SKB untuk guru SD. Ya, jadi kita akan mencoba menjawab soal matematika yang insya Allah nanti dapat memudahkan teman-teman dalam menjawab soal pada tes SKB. Nah, kita akan lanjut ke nomor 6. Ahmad, Badru, dan Cahyadi melakukan piket atau jaga secara berkala. Ahmad piket tiap 3 hari sekali, Badru tiap 4 hari sekali, dan Cahyadi tiap 5 hari sekali. Pada hari Selasa 2 November 2007, mereka berjaga bersama. Mereka akan bertugas bersama lagi pada... Nah, kita akan mencari bagaimanakah mereka dapat bertemu kembali pada tanggal berapa. Nah, kita akan mencari kelipatan masing-masing dari jadwal piket Ahmad. Jadi ada 3 orang Ahmad. Ahmad itu berjaga setiap 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali. Kemudian Badru berjaga tiap 4 hari sekali. Cahyadi berjaga tiap 5 hari sekali. Nah, kita akan mencari kelipatan masing-masing. Kelipatan dari 3, berarti kita mulai dari 3, 6, 9, 12 ya. Kita akan mencari kelipatan masing-masing dan akan menemukan sebuah bilangan yang ada di kelipatan 3, 4, dan 5. Kemudian 15, 18 ini secara manual ya. Kemudian kalau 4 kita lanjut 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Ini juga 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ya. Kemudian 40, 45, 50, 55, 60 dan seterusnya. Ini kita lanjut dan seterusnya. Di sini nanti kita akan dapatkan angka 60. Ini juga jika diteruskan akan kita dapatkan angka 60. Nah, berarti angka yang sama di bilangan kelipatan 3, 4, dan 5 itu adalah angka 60. Nah, kita ketahui bahwa Ahmad, Badru, dan Cahyadi itu bertemu pertama kali pada tanggal 2 November 2007. Maka tanggal berapa lagi mereka akan bertemu kembali? Tadi kita sudah ketahui bahwa kelipatan yang sama di bilangan 3, 4, dan 5 adalah 60. Jadi mereka akan ketemu 60 hari kemudian. Nah, pada tanggal berapakah itu? Jika saat ini mereka bertemu di tanggal 2 November, maka 2 bulan yang kemudian, 60 hari berarti 2 bulan kemudian, maka mereka akan bertemu di bulan Januari. Bulan pertama, jika 30 hari, maka tanggal 2 Desember 2007 itu baru 30 hari di bulan pertama. Kemudian di bulan kedua, seperti kita ketahui bahwa di Desember itu ada 31 hari, maka mereka akan bertemu bukan di tanggal 2 Januari, tetapi di tanggal 1 Januari 2007. Di 2008 ya, karena sudah tahun baru. Oke. Maka Badru, Ahmad, dengan Cahyadi akan bertemu kembali di tanggal 1 Januari 2008. Maka yang benar adalah hari Sabtu A. Hari Sabtu 1 Januari 2008. Oke, kita selanjutnya akan membahas soal nomor 7. Nah, baiklah teman-teman, kita akan membahas soal nomor 7, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dan ini kurang lebih sama dengan cara pada nomor 3 pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan, kita akan mendahulukan dulu yang di dalam kurung.
Nah, mari kita perhatikan soalnya bahwa di dalam sini yang di dalam kurung itu yang ini. Maka yang ini dulu kita dahulukan untuk dikerjakan, ya. Saya akan tuliskan dulu soalnya kembali. 40 dikurang dalam kurung negatif 14 ditambah negatif 21 dikurang negatif 27 ditambah 18. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita dahulukan dulu yang di sebelah kiri, kurung yang di dalam sebelah kiri. Negatif 14 ditambah negatif 21. Jawabannya adalah negatif 35. Ya. Selanjutnya kita akan kerjakan dalam kurung yang di sebelah kanan. Negatif 27 ditambah 18. Maka hasilnya adalah negatif 9. Nah, berapakah 40 dikurang negatif 35 dikurang negatif 9? Nah, karena ini masih ada yang di dalam kurung, kita selesaikan lagi. Negatif 35 dikurang negatif 9. Atau negatif 35 ditambah 9. Hasilnya adalah negatif 26. Maka 40 dikurang negatif 26 atau sama juga 40 ditambah 26, hasilnya adalah 66. Nah, kita akan lihat optionnya yang mana ke 66, yaitu C. Maka jawabannya adalah C, 66. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami nomor 7. Kita akan lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8 itu operasi perkalian dan pembagian, ya. Operasi perkalian dan pembagian juga posisinya setara, artinya tidak ada yang lebih kuat. Maka kita akan mendahulukan yang di dalam kurung, lalu kita selesaikan mulai dari operasi sebelah kiri ke kanan. Saya tuliskan kembali dulu soalnya, negatif 8 dikali Oke. Nah, di sini ada di dalam kurung. Maka kita akan mendahulukan dulu operasi yang di dalam kurung. Saya akan selesaikan dulu 12 dikurang 14. Karena ini sudah ada dalam kurung ya. Maka ini dulu yang kita dahulukan, baru dikali negatif 6. Antara pengurangan dan perkalian, lebih kuat perkalian. Namun, karena yang ada kurung di dalam 12 kurang 14, maka kita dahulukan dulu yang di dalam kurung. 12 dikurang 14 hasilnya adalah negatif 2. Lalu kita kali negatif 6. Oke, selanjutnya negatif 2 dikali negatif 6. Kita akan selesaikan. Bilangan negatif kali negatif hasilnya adalah positif. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Maka positif 12. Selanjutnya kita akan selesaikan. 72 dibagi 12. 72 dibagi 12 hasilnya adalah positif 6. Maka kita tinggal menyelesaikan. Negatif 8 dikali 6 hasilnya adalah negatif 48. Kita lihat yang mana option negatif 48. Jawabannya adalah C. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga bisa lebih paham lagi tentang operasi perkalian dan pembagian pada nomor 8. Kita akan lanjut untuk soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, mari perhatikan. Di bawah ini pecahan yang senilai dengan 420 per mil. Ya, jadi jika simbol seperti ini adalah persen. Jika simbolnya seperti ini, maka ini adalah per mil. Persen itu artinya per 100, kalau per mil itu per 1000. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang senilai dari 420 per mil?
Kita akan rubah dulu bentuk 420 per mil ini menjadi 420 per 1000. Ya. Jadi per mil itu per 1000. Kalau persen per 100. Nah, untuk memudahkan, kita boleh menghilangkan masing-masing nolnya, satu di atas, satu di bawah ya. Biar lebih mudah, jadi masing-masing dibagi 10, 10 hilang, tinggal 42 per 100. Nah, jika seperti ini kita tinggal menyederhanakan, membagi dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebut. Pembilang itu bilangan yang berada di atas dan penyebut untuk bilangan yang berada di bawah. Masing-masing kita akan bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 42 dibagi 2, 21. 100 dibagi 2, 50. Perhatikan 21 per 50. Apakah masih ada bilangan yang bisa dibagi oleh pembilang dan penyebut? Sepertinya tidak ada lagi, maka ini adalah bilangan yang paling sederhana. Kita cek pada option, jawabannya adalah A, yaitu 21 per 50. Bagaimana teman-teman? Nomor 9, semoga bisa dipahami. Nah, untuk mempertajam lagi masalah per mil, kita akan lanjut ke nomor 10. Bentuk per mil dari 3 per 50 adalah, kalau tadi dari bentuk per mil ke pecahan, nah sekarang dari bentuk pecahan ke per mil. Tiga per 50 akan diubah ke dalam bentuk per mil. Kita ketahui bahwa per mil itu adalah per 1000. Nah, jika seperti ini, kita harus mencari berapakah perkalian 50 yang menghasilkan 1000. Atau boleh kita balik, berapakah 1000 dibagi 50? Hasilnya adalah, hasilnya adalah 20. 1000 bagi 50, 20. Atau 50 dikali 20 menghasilkan 1000. Berikutnya, karena penyebutnya dikalikan 20, maka pembilang juga harus diperlakukan yang sama, dikali 20. 3 dikali 20 hasilnya adalah 60. Maka kita dapatkan bahwa bentuk per mil dari 3 per 50 adalah 60 per 1000. Atau kita tuliskan 60 per mil. Nah, dari option manakah yang sesuai? Jawabannya adalah C. Maka kita dapatkan jawabannya C, yaitu 60 per mil. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa lebih paham tentang soal per mil. Kita akan lanjut ke nomor 11. Nah, untuk nomor 11, pertanyaannya adalah 15 menit merupakan titik-titik bagian dari 1 jam. Kita akan tuliskan dulu 15 menit. Yang diketahui 15 menit itu sama dengan berapa bagian dari 1 jam. Seperti kita ketahui bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi dalam 1 jam terdapat 60 menit. Nah, untuk mengetahui 15 menit itu berapa per jam, maka kita akan melihat bahwa dibagi 60 menit. Karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. 15 per 60 kita akan sederhanakan. 15 dibagi 15 hasilnya adalah 1. 60 dibagi 15 juga hasilnya adalah 4. Jadi masing-masing harus membagi bilangan yang sama. Pembilang bagi 15 dan penyebut juga membagi 15. Maka kita peroleh bahwa 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Kita lihat optionnya, jawabannya adalah C, 1/4. Oke. Kita akan lanjut nomor 12, nomor terakhir untuk part 2 ini. Hasil dari 3.418,769
dijumlah ditambah dengan 876,78. Nah, kita untuk lebih mudah kita akan menggunakan penjumlahan bersusun. Untuk penjumlahan bersusun, maka bilangan desimal dengan bilangan desimal harus posisinya sama. Jadi saya akan menuliskan bilangan kedua. Bilangan desimal dengan bilangan desimal itu harus bersusun sama. 78, 2 angka di belakang koma. Kalau ini ada 3 angka. Untuk bilangan di depannya 876. Lalu kita jumlah. Ini adalah penjumlahan bersusun, ya. Nah, kita akan jumlah mulai dari belakang, bilangan yang paling belakang, 9 ditambah, ini tidak ada temannya, maka tetap turun 9. Ya. Di sini adalah 0, jadi 9 ditambah 0 adalah 9. Lalu 6 ditambah 8, 14. 4, kita simpan 1. 7 tambah 7, 15, tambah 1, 16. 7 tambah 7, 14, tambah 1, 15. Oke, simpan lagi 1 depan. Nah, komanya harus juga ikut turun. Ya, 8 tambah 6, 14, 4, simpan, 14 tambah 1 tadi sudah ada yang disimpan, jadi 15. Ada lagi simpan 1, 7 tambah 1, 8, tambah 1, ada yang disimpan tadi, menjadi 9, 8 tambah 4, 12, 2 disimpan 1, 3 tambah 1, 4. Maka jawabannya adalah 4295,549. Kita akan cek pada option yang mana yang benar. Oke, jawabannya adalah B. 4295,549. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga apa yang sudah saya berikan dari nomor 6 hingga nomor 12 dapat bisa dipahami dan dapat memudahkan teman-teman dalam menjawab soal nanti. Kita akan bertemu lagi pada part 3 pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.